kabar bertubi-tubi pemain-pemain unggulan kita pada cedera nih. Yang paling krusial ya, yang harus diakui memang di mungkin 2 nama pertama ya. Kevin Dix Kita dan bicara Oratmangun. Kevin Dix dan juga Ragnar Oratmangun. Gitu. Ini kan ada satu nama yang cukup mencolok nih karena dinilai cocok untuk dipanggil sama Coach Patrick Kluivert, yaitu Beckham Putra. Kalau kita lihat ya pergerakan, kontribusi golnya dan apa yang dia lakukan selama ini bagi Persib, menurut gua dia bisa juga menutupi posisi yang akan ditinggal Lino nanti untuk laga lawan China. Hai teman Nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka, ngobrol bola pakai nalar. Kembali lagi bersama saya Noella, ada Mas Sabto Aryo di sini, pastinya, dan hari ini ada Kak Firzi Idris. Halo, Hai Kak Firzi, thank you, terima kasih. udah mengundang Welcome lagi. back. Terima Thank kasih. you for coming. Thank you. Adikku, Iya Akhirnya benar. diakui setelah sekian tahun. Biasanya dia nggak pernah ini. Akhirnya ya, Akhirnya, karena sering ya. banyak yang bilang tuh di komen pada bilang Kak Firzi ini cocok jadi adiknya Mas Sabto, karena katanya serupa gitu, katanya mirip. Jadi ini akhirnya udah resmi ya. Sudah Udah resmi. official nih, eksklusif di terima Tiki kasih. Taka episode episode Tali kali kasih. kasih Nah, ditemukan. iya, karena dalam rangka suasana yang happy Suasana karena ada tali happy. kasih ini, kita mau bahas timnas update dulu nih, karena kan match juga masih agak lama. Ya. Jadi kita mau timnas update dulu seperti biasa. Nah, oke, yang pertama ini Bapak Erick Thohir ini telah mengkonfirmasi ya bahwa tidak akan ada tambahan pemain naturalisasi. Nah, pertanyaannya, dengan pemain yang ada saat ini, berarti kan harus memanfaatkan semaksimal mungkin nih skuad Garuda. Tanggapan Kak Firzi dan juga Mas Sabto gimana? Karena yang terakhir kan yang datang lumayan ya, Ya. bisa dibilang 3 ya. 3. Oleh Romani, Dean James sama kiper ya, Emil. Emil Audero. Jadi pada saat datang pun di posisi Dean James kan orang juga bilang kayaknya penumbukan banget nih di sisi kiri nih, terutama di sisi wingback kiri kok jadi banyak banget gitu. Tapi kan kita selalu bilang makin banyak pemain berkualitas, makin besar kolam kita, makin berkualitas kolam itu sendiri gitu. Jadi ketika Patrick Kluivert selaku pelatih ngambil pemain tuh kualitinya bisa dibilang nggak terlalu jauh lah kualitasnya. Jadi ya selalu hal positif ketika ada penambahan pemain gitu. Walaupun mungkin orang melihatnya terjadi penumpukan, terjadi kondisi di mana semakin sulit pemain-pemain bersaing untuk mendapatkan satu posisi, tapi eksesnya kan pasti semakin ada kompetisi, semakin ada persaingan, semakin tajam juga para pemain itu akhirnya end produknya menjadi pemain yang lebih berkualitas gitu dari sisi kompetisi itu sendiri gitu, dari sisi rotasi pun ketika ada satu pemain yang tidak bermain, otomatis kan kalau dulu kita pusing kalau nggak ada pemain yang menggantikan, sekarang kita punya source yang cukup banyak gitu dan banyak pemain-pemain yang posisinya versatile juga, bisa dimainkan di banyak posisi. Dean James salah satunya. Kemarin mungkin kita punya Nathan Joaon, kita punya Shane Patinama, Sandy Walsh, itu kan bisa main di banyak posisi gitu. Kevin Dix sendiri juga bisa main di beberapa posisi. Jadi ya penambahan pemain terakhir itu bisa dibilang membuat kita saat ini pada posisi yang cukup ideal ya dalam kondisi atau dalam artian tim ini punya pemain-pemain yang cukup representatif di setiap posisinya gitu. Di depan dengan datangnya Ole, ya otomatis pemain yang kita cari untuk bisa mencetak gol ternyata hadir juga ya. 2 pertandingan, 2 gol, masing-masing 1 lawan Australia, 1 lawan Bahrain. Itu ngebuktiin kita in search of seorang bomber di depan yang kemarin-kemarin kita selalu kurang lah bisa dibilang. Rafa kurang tajam, lalu pemain-pemain kita pelapisnya entah itu Hoki, entah itu Ramadan Sananta, entah itu Dimas Derajat juga nggak bisa live to the expectations ya untuk menjadi striker utama kita gitu. Tapi hadirnya Ole akhirnya melengkapi squad itu. Jadi kalau balik ke pertanyaan Noe, apakah squad kita cukup? Ya kayaknya untuk 2 kompetisi ini ya. Kita bicara 2 pertandingan terakhir, lawan China tanggal 5 Juni, lalu lawan Jepang tanggal 10 Juni, ya kayaknya cukup ideal lah squad kita gitu. Nanti misalnya kita lolos round 4, baru nanti di bulan Oktober kalau ada penambahan, nah itu lain cerita gitu. Cuman kalau balik ke pertanyaan pertama, kayaknya squadnya udah cukup sih. Ya, dan kita punya 13 debutan ya Mas Aryo. Sejak
Januari 2024 itu jumlah yang sangat besar sih kalau gue bilang, karena setengah dari tim ini basically ya, kalau kita bawa 30 pemain, 13-nya baru melakukan debut sejak awal 2024. Mulai dari Justin sampai terakhir adalah si Joey Paul Messi. Terakhir Ya, Joey sampai lupa terakhir kesebut. Joey sampai lupa kesebut nih, makanya karena banyak banget ya. Joey juga ada di sana, dan nanti akan menjadi 14 pemain karena hampir pasti Emil Audero main menggantikan si Martin yang scoring ya, kalau tidak ada Aral Melintang cedera atau lain-lain. Nanti kita akan bahas pemain-pemain yang akan absen, tapi akan ada 14 pemain baru, yang itu hampir setengahnya baru bermain bagi timnas ini setahun setengah lah paling lama. Jadi memang kita kebiasa kebanyakan dari round 3 justru. Dan kita lihat emang timnas ini ya rasanya, kalau banyak yang bilang rasanya kayak klub ya, kayak tiap kali kita mau masuk ke kualifikasi Piala Dunia match day itu kayak transfer window baru gitu. Ada excitement akan siapa yang baru. Tapi kalau memang dari apa yang kita punya sekarang sih, benar kata Mas Aryo, udah cukup. Tadinya kan mungkin disebut nama Miliano ya, Miliano Jonathan, infonya juga dia kemarin di ronde Maret dia datang ke Indonesia bersama bapaknya, tapi karena satu dan lain hal mungkin belum sekarang dilanjutkan juga ya. Proses naturalisasinya. Riedewald, PSSI udah bilang secara dokumentasinya sedikit sulit ya, walaupun nggak ngerti persisnya, nggak dijelaskan kenapa sih, di mana sulitnya, karena kalau lihat persyaratan FIFA-nya sih sebenarnya bisa nih, walaupun dia emang udah main 3 laga kompetitif bagi Belanda, dan itu di level kualifikasi Piala Dunia atau Piala Eropa gitu, lupa. Tapi ya memang dengan adanya Joey kan dia menutup lubangnya. Benar, sebenarnya puzzle-nya sekarang itu udah dilengkapi sih dengan pemain-pemain terbaru. Karena si Joey itu nutup di lini tengah, dia jadi breaker yang kita butuhkan. Di saat Nathan lagi kesulitan, di saat Ivar mungkin perlu pemain yang lebih berpengalaman di level ini, dan kemudian di depan ya kita Ole untuk membantu mencetak gol yang selama ini jadi selalu kesulitan ya. Rafa Struijk kita tahu 1 gol dari 25 pertandingan kalau nggak salah. Ragnar juga baru 2 gol dari 10. Jadi memang jumlah-jumlahnya golnya itu nggak terlalu banyak. Sekarang kita punya striker yang bisa mencetak 2 gol dari 2 pertandingan. Tapi ya itu nanti. Untungnya sekarang emang proses naturalisasinya si Emil udah diurus, dan dia udah bergabung dengan tim kemarin dengan persiapan, dengan ikut latihan bersama teman-temannya di persiap untuk ronde laga Maret, sehingga dia udah in tune nih nanti untuk melakukan debutnya di laga lawan China gitu. Oke, berarti bisa dibilang squad Garuda saat ini udah komplit lah ya untuk laga yang paling dekat. Bahkan lapis 2-nya pun udah banyak pilihan juga yang sama bagusnya juga. Nah, tapi sekarang ini kayaknya timnas kita lagi ditimpa ini ya, kabar yang kurang baik, karena ini ada kabar bertubi-tubi pemain-pemain unggulan kita pada cedera nih. Salah satunya ada Kevin Dix yang cedera saat FC Copenhagen melawan Brøndby. Terus ada Ragnar Oratmangun terkena virus yang harus absen di 5 pertandingan. Terus ada Dean James yang cedera hamstring, dan juga Shane Patinama yang harus absen hingga akhir musim. Nah, jika mereka cedera sampai melawan Cina nanti, 4 pemain ini nggak bisa bermain, ini apa yang akan terjadi? Karena kan pasti impact-nya juga akan besar ya. Ya, kalau posisi yang paling krusial ya, yang harus diakui memang di mungkin 2 nama pertama ya. Kevin Dix kita bicara Kevin Dix dan juga Ragnar Oratmangun gitu. Kevin Dix kita tahu ini pemain yang begitu debut lawan Jepang 30 menit dia cuma bermain, tapi impact-nya di 30 menit itu lumayan signifikan gitu ya. Mitoma nggak bisa berkutik ketika dijaga sama dia, lalu dia bisa melakukan aksi progressing ke depan, memberikan umpan, tapi yang sayangnya nggak kesamber ya sama Rafa. Itu kan nunjukin ya dia memang seorang pemain yang kita cari di posisi kanan seperti itu. Wingback dia begitu bagus dalam defense, tapi memberikan something to offer di sisi di offense juga yang bagus gitu. Jadi ini salah satu kehilangan kalau dia memang nanti sampai 5 Juni nggak bisa bermain ya. Lalu Ragnar kemarin memang sempat absen ya di pertandingan terakhir lawan
Bahrain. Australia. Lawan Australia apa Bahrain nih? Australia yang Yang Bahrain justru dia main ya. Lawan ya. Australia dia nggak bisa bermain. Kalau kita lihat Ragnar, ini pemain tadi Virgi sudah bilang ya, 2 gol dalam 10 pertandingan. Tapi impact-nya di lapangan ini luar biasa lebih ya. dari golnya. Betul. Lebih dari golnya, pergerakannya selalu masif, selalu eksplosif di sisi kiri. Kadang bisa pindah juga kemana pun dia bermain. Kadang-kadang menjadi ujung dari serangan kita di tengah. Jadi ini pemain yang wajib ada juga dalam starting 11 gitu. Jadi kalau tadi Noe bicara 2 pemain yang ada 4 pemain, saya melihatnya 2 pemain ini yang paling krusial sih perannya dibandingkan Shane dan juga Dean James gitu ya. Dean James ketika bermain di pertandingan pertama mungkin nggak kelihatan ya, impact-nya kurang terlihat apa yang dimau. Mungkin ketika Kluivert mencoba untuk memainkan 3 pemain depan tanpa Ragnar, kan pasti kemarin yang di kiri siapa nih? Ketika kita memunculkan Dean James tuh awal-awalnya memang sering menjadi penyerang di depan, walaupun belakangan dia menjadi fullback ya, tapi sering bermain di posisi depan. Makanya kayaknya Dean James yang akan bermain di posisi itu. Pas debutnya mungkin nggak senyetel pemain-pemain lain yang debutnya langsung bagus ya, seperti Ragnar sendiri, seperti Tom Haye, seperti Joey, itu kan debutnya tuh langsung cemerlang ya di pertandingan-pertandingan itu gitu. Nah, kalau nggak ada tadi Shane misalnya, ya dia juga bisa dibilang bukan pemain yang pilihan utama juga ya. Kadang-kadang dia menjadi starter, tapi lebih sering dia datang dari bangku cadangan gitu. Jadi ya posisi-posisi pemain yang cedera di luar Ragnar sama siapa yang pertama tadi? Kevin Dix itu mungkin nggak terlalu berpengaruh ya. Kalau saya pribadi melihatnya Dean James dan Shane tidak sesignifikan ketika Kevin Dix dan Ragnar yang main. Apalagi Shane emang belum main ya, Shane sama Coach Patrick. Terakhir di China ya, dia bikin kesalahan itu juga yang dia kecolongan bola sangat disayangkan sekali. Walaupun efeknya di luar lapangan sih sebenarnya Shane kalau dengar-dengar memang adalah pribadi yang membantu tim ya. Dia kepribadiannya elevate the team lah. Kalau kita lihat memang kalau di dalam lapangan Kevin sebenarnya yang juga jadi sorotan bagi kalau dia sampai nggak absen. Kalau dia sampai absen hingga pertandingan untuk China ya, karena pertandingan China ini kan 5 Juni ya, itu sekitar sepekan lebih setelah musim selesai kan. Jadi bagi dia sekarang kan dia absen bagi Copenhagen karena ini kan last seasonnya dia ya, setelah menghabiskan berapa tahun tuh. Pokoknya dia bermain 100-an pertandingan, banyak sekali bagi Copenhagen, dan dia ingin farewell yang proper lah sebelum dia pindah ke Mönchengladbach. Tapi akhirnya dia kemarin mengonfirmasi bahwa cedera paha ya ketika babak pertama tuh laga lawan Brøndby, timnya juga lagi nggak bagus-bagus banget sekarang, menderita beberapa kekalahan ya. Lawan Brøndby itu kalah, Midtjylland pertandingan setelah itu kalah. Dan kita juga harus lihat efek yang Kevin bawa ke tim ya. Ketika lawan Jepang langsung instant impact, Mitoma pun kesulitan lawan dia. Dan ketika kita menghadapi Bahrain, 50% serangan kita di final third itu proporsi terbesar itu datang di sisi kanan. Jadi antara kombinasi Rizky Ridho yang suka step up dari pertahanan, terus ada Kevin yang dengan visi, stamina dan juga dinamika permainannya dia bisa melakukan tusukan ke depan, itu sangat merepotkan barisan pertahanan Bahrain di sana. Marcelino juga berapa kali kita lihat mereka kombinasi, Kevin bahkan sekali memberikan bola silang ke depan gawang yang sedikit lagi bisa disamber Marcelino untuk sebuah gol, tapi sayangnya masih belum. Tapi selain itu memang angka-angkanya memang bagus ya. Kevin di laga itu 8 kali menang duel, 3 kali menang aerial duel, 2 chance creation, dan 3 kali intercept bola. Jadi memang, padahal itu kita waktu itu ngomong di sini kayaknya ini Kevin kayaknya lagi nggak dalam best day-nya dia. Berapa kali dia kehilangan bola di pertandingan itu, tapi ketika dia nggak best day pun dia masih bisa memberikan impact ke pertandingan sebesar itu. Nah, artinya kalau misalnya dia belum pulih, ataupun ketika dia pulih dia belum 100%, ini kan jadi pertanyaan, apakah ketika 2 bulan dari sekarang misalnya dia udah pulih dari cederanya, tapi apakah dia langsung bisa in tune untuk langsung main dalam level yang diperlukan, level dia yang bisa bermain di Liga Champions, karena dia adalah satu-satunya dari line up tim ini yang udah pernah ngerasain main di Liga Champions. Dia udah pernah berduel dengan Erling Haaland bahkan di Liga Champions musim lalu, Harry Kane, dia
big hitters itu udah pernah dihadapi semua. Tapi apakah ketika dia nggak dalam kondisi 100% terus kita percayakan dia langsung main dalam laga hidup mati kita lawan China, ini akan jadi pertimbangan dari Coach Patrick dan juga tim kepelatihan yang kita tahu pasti akan memonitor banget kondisi para pemainnya dalam pertandingan yang akan krusial bagi kita ya, karena itu pertandingan lawan China itu must win. Betul. Oke, pertanyaan lanjutannya berarti misalnya Kevin Dix sama Ragnar ini belum bisa bermain walaupun kita nggak mau itu, kita maunya mereka udah bisa main. Siapa yang cocok jadi penggantinya yang bisa apa ya? Step up ngisi mengisi. Kalau untuk Kevin Dix ya mungkin kalau kita bicara sebelumnya yang ada di situ Sandy Walsh ya. Pemain yang jadi kalau kita tetap main dengan 3-4-3 di posisi 4 paling kanannya, kalau kemarin Kevin Dix ya berarti balik lagi ke sebelumnya Sandy Walsh yang tampil di posisi itu gitu. Ya rotasi ya sebelumnya mungkin ada Asnawi, sebelumnya Yakob juga sempat bermain di posisi itu gitu. Cuman kalau melihat kemampuan defense dan juga offense yang bisa dibilang 50-50 dan juga ketebalan dalam defense yang lebih terjamin, ya saya melihat Sandy Walsh sih lebih cocok menjadi pengganti kalau misalnya Kevin Dix betul-betul tidak bisa bermain ya di posisi itu. Ya kalau kita lihat di posisi bek kanan kan nggak sebanyak di bek kiri ya pilihannya. Kalau di kiri kan ada Arhan, ada tadi kita bicara ada Shane, ada Choaon bisa di situ, ada Calvin Verdong. Dean James sendiri bisa tampil di posisi itu. Jadi lebih banyak opsi ketika posisi kirinya yang absen gitu. Tapi kalau di kanan ya pilihannya memang nggak banyak gitu. Sehingga kalau disuruh milih pengganti siapa yang paling pas, ya saya melihatnya si Sandy Walsh yang ada di posisi itu. Sementara di posisi Ragnar, ya balik lagi ya ketika lawan Australia, ya Dean James dicoba ditaruh di posisi itu. Atau Rafael Strijk kan bisa juga ya. Coming dari sisi kiri, dan dia selalu bilang posisi kiri itu adalah posisi dia yang sebetulnya paling favorit gitu, walaupun sering ditaruh di tengah di era Sintayong, di kirinya ada Ragnar, di kanannya ada Marcelino, kadang-kadang Marcelino juga di kiri, si Rafanya tetap di tengah. Kalau melihat berapa kali dia bermain di posisi itu, ya saya melihatnya pilihan yang bisa jadi alternatif untuk menggantikan Ragnar. Seandainya memang Ragnar absen, ya saya melihat sih Rafael Strijk ya di posisi kiri di situ. Yang kalau gambarin lagi betapa Ragnar mungkin bukan hanya golnya yang berpengaruh ya, karena sebenarnya dia punya quiet day di depan gawang ketika lawan Bahrain, 0 tembakan on target. Dia bahkan kalah 10 kali melakukan duel lawan para pemain bertahan Bahrain. Tapi walaupun dia angka-angkanya itu jelek, dia secara connecting permainan bagus karena dia mencatatkan 92% umpan sukses di paruh lapangan lawan. Jadi artinya dia bisa tetap link up play antara lini, dan itu kan yang kita perlukan dengan kehadiran Ragnar. Bagaimana dia bisa membuat pertahanan lawan repot, tapi dia juga bisa interlink antara pemain-pemain kita yang untuk fase menyerang. Terbukti bahwa pada babak kedua walaupun lawan megang banyak possession, tapi kita menciptakan lebih banyak big chance ya, 2-1 dari mereka di 45 menit kedua, dan ini adalah keunggulannya Ragnar. Kita tahu dia bisa jadi pemain yang seperti itu, tapi memang susah ya kalau misalnya dia udah nggak bermain nih dari Maret, sepanjang Maret April ini kan dia terakhir main kalau nggak salah dia medio Maret deh, dia sebulan ini udah nggak main 5 pertandingan ya, absen. Dan ini kan adalah suatu tamparan juga bagi match fitnessnya dia. Cuman Coach Patrick kemarin mengakalinya ketika bermain di Australia adalah mainin 2 di atas ya, Rafa bermain sejajar dengan Ole. Sementara kalau Coach Patrick cerita setelah di press con setelah laga kan, ketika di GBK dia mainnya Ole di atas, ada Lino sama ada Ragnar. Jadi bisa jadi dia balik lagi ke skema 2 di atas itu tuh on top, dengan kehadiran si Rafa yang kecepatannya juga pasti kita akan butuhkan untuk stretch pertahanan China yang bisa jadi bertahan deep. Kalau misalnya di kanan ya, template kita pasti adalah menurunkan Sandy di sana yang mencetak 2 golnya dari posisi itu ya. Dia kan lawan Jepang dan juga lawan Arab Saudi. Golnya datang dari ketika dia dari sisi kanan itu membantu serangan.
Dan walaupun kita nggak tahu seberapa in tune dia juga dengan posisi itu, karena di Yokohama dia lebih sering main di left center back atau right center back. Jadi ini juga akan jadi teka-teki besar juga bagi Coach Patrick, atau mungkin balik lagi kita mengembalikan Asnawi ke tim. Karena Asnawi juga kita tahu regular bagi timnya Port FC, dan dia bisa memberikan suatu hal yang ya ketangguhan permainan, dinamika menyerangnya juga bagus. Tapi kemarin Coach Patrick tidak menaruh namanya. Kalau ketebalan di sisi kanan itu ya memang lebih sedikit dari sisi kiri ya. Tapi kalau misalnya ada Asnawi di kanan, mungkin dia bisa jadi link up player yang lebih bisa menawarkan bertahan tapi juga menyerang. Karena kalau ya Yakob ditaruh di sana mungkin dia bagus menyerang, tapi secara defensif nggak sebagus dari Sandy atau nggak sebagus dari misalnya Asnawi bermain. Tapi kita lihat aja ke depannya, karena Asnawi ketika main di China juga banyak yang mengkritik dia ya, nggak ngerti kenapa. Padahal menurut saya dia mainnya solid aja di situ. Tapi emang seluruh tim ketika itu lagi not on par lah, permainannya lagi drop ketika main di Qingdao ketika itu, dan mereka tahu mereka harus bermain lebih bagus dari ketika itu, baik dalam possession dan yang terpenting off possession, bagaimana mereka menjaga team shape ini. Jadi kalau Sandy atau mungkin Asnawi dipanggil lagi main ke sana bagus, tapi kalau misalnya Kevin bisa ternyata pulih sebelum musim berakhir, akan menjadi nilai bonus, karena dia belum bilang confirm nih bahwa kayaknya sih akan absen sampai akhir musim nih, tapi saya masih berharap masih bisa recover loh gitu. Ya kita semua tentunya berharap mereka bisa recover dan bisa main ya di bulan Juni tanggal 5 sama tanggal 10 nanti. Nah, masalahnya Kak Firdan juga satu persoalannya kan saat ini bukan cuma cedera aja nih. Kalau kita bicara minute play, ada beberapa pemain kita yang minute play-nya ini jauh berkurang banget ya. Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, terus ada Nathan Chuaon dan juga Sandy Walsh yang harus menepi di Yokohama. Nah, ini tanggapannya mengenai minute play mereka yang berkurang ini gimana? Apakah kayak tadi Kak Firzi bilang ini juga jadi akan nyambung ke match fitness mereka atau gimana? Iya, kalau match fitness dengan minute play kan emang berkaitan erat gitu ya. Yang akan selalu terasa ketika lo bermain week in week out gitu. Decision making makin tajam ketika lo setiap pekan bermain gitu. Jadi ketika lo tampil, setelah berminggu-minggu lo tampil terus-terusan, otomatis lo punya kemampuan untuk bisa mendapatkan decision yang tepat dalam setiap pergerakan gitu. Cuman kan saya selalu melihat ada beberapa kasus di mana menurut saya minutes play itu nggak melulu menjadi syarat utama seorang untuk masuk starting line-up gitu. Kasusnya kan yang sering saya contohkan adalah Marcelino gitu ya. Ini pemain yang waktu main di Dense kan juga dia nggak banyak minutes play juga. Hanya 4 menit kalau nggak salah dia bermain gitu. Cuman when it comes dia main di timnas, kan dia jadi pemain yang berbeda gitu. Pemain yang selalu tampil on top of his game gitu. Walaupun banyak yang bilang berapa kali dia nggak sesuai par atau nggak sesuai penampilan terbaik gitu. Tapi kalau ditarik garis lurus, ini pemain yang cukup konsisten di setiap pertandingannya gitu. Jadi ada pengecualian untuk beberapa pemain yang tidak mendapatkan minute play di klubnya, tapi ternyata ketika tampil di timnas, dia bisa memberikan penampilan yang eksepsional gitu. Yang paling saya contohkan selalu Marcelino gitu. Jadi saya nggak terlalu khawatir ketika Marcelino nggak dapat minute play di Oxford sekarang gitu. Tapi kan dia tetap berlatih dalam intensitas yang sama. Di setiap pekannya ini kan pemain-pemain selalu mendapatkan porsi latihan yang sama. Walaupun ujung-ujungnya dia nggak masuk DSP, ujung-ujungnya dia nggak masuk starting line up. Tapi pola latihan dia selama berminggu-minggu dalam setahun itu kan sama dengan pemain-pemain yang ada di starting line up di klubnya masing-masing gitu. Jadi ada beberapa pengecualian gitu. Jadi kalau tadi Noe menyebut ada beberapa pemain yang minute play-nya nggak banyak, ya Sandy mungkin salah satu pemain yang menurut saya juga akan tampil di level tertingginya, kalaupun dia nggak dapat minute play banyak di Yokohama Marinos. Karena kan terakhir-terakhir dia di McKellen juga dia nggak banyak bermain juga kan, makanya itu yang melandasi kenapa dia akhirnya pindah ke J-League gitu. Di awal-awal Yokohama Marinos, dia nggak main di posisi bek kanannya, tapi dia tampil seperti Virgi tadi bilang, justru sebagai CB kiri gitu. Dia dimainkan di posisi itu, which is ya fine-fine juga. Dia ternyata bisa memberikan
impact yang cukup baik buat Yokohama. Lalu ketika main di timnasnya kan bagus juga gitu. Jadi ya nggak ada relevansi yang baku gitu kalau lo nggak dapat menit play, lo nggak akan main bagus di timnas gitu. Jadi ya nama-nama tadi, terutama Marcelino dan juga Sandi, saya rasa nggak akan berpengaruh besar ketika dia atau dua pemain ini tetap dimasukin di starting lineup. Beda mungkin kalau Nathan ya, Nathan kelihatan sekali ketika bermain itu kayak nggak bisa dapat ritmenya, ya sering banget out of position. Sering banget kelihatan bahwa ini pemain udah lama nggak main nih. Nah, itu ada beberapa pemain yang terlihat seperti itu di atas lapangan gitu. Cuman ada beberapa juga yang ternyata bisa. Jadi ya kalau dari nama-nama tadi ya saya tetap percaya Marcelino dan Sandi kalau dimainkan akan tetap memberikan impact yang sesuai standarnya. Sandi itu 5 pertandingan terakhir jadi dia nggak main ya. Lawan Shimizu, Urawa, ke Fukuoka, Kawasaki, sama Tokyo Verdy. Padahal sebelumnya dia main 90 menit lawan Nagoya Grampus dan juga 90 menit lagi lawan Gamba Osaka. Jadi sayang sebenarnya kan kita tahu Liga Jepang nih emang susah ditembus ya Mas ya sama pemain-pemain kita ya. Dari eranya Irfan Bahdim, dari si Arhan bahkan juga di J2 aja susah. J2 aja susah gitu makanya. Dan ketika si Sandi datang, Justin aja nggak dapat menit play kan? Justin di Cerezo, iya kesulitan gitu. Dan ketika makanya dia bikin podcast aja. Iya, bikin lapangan bola sekarang. Waduh, Koci. Justin, lumayan. Main padel juga kadang-kadang sama kita. Main padel juga, iya. Lumayan. Bolanya ngeri. Berkembang lah, Bolanya ngeri banget kalau servis. Iya, servis. Servisnya selalu gitu ya. Gak ngeliat cewek cowok siapapun disikat. Galak gitu. Banget deh servisnya. Tapi itu doang kekuatannya. Servis aja. Ini jadinya gibah ya. Justin juga nggak main kan, banyak nggak main kan, Hubner. Ya dia main tapi di level inilah PL2 gitu. Jadi emang ini di under 21-nya kan. Under 21-an ya. Walaupun dia kapten ya. Walaupun dia kapten di PL2 kemarin itu teman gue juga sempat ada yang nonton pertandingan dia, justru dia nyetak gol bunuh diri terus kartu merah. Sayang banget gitu ketika dia main. Aura premannya masih ada. Aura premannya masih ada, El Preman. Emang selalu kayak gitu dan dia nggak ingin ngubah permainannya. Kalau waktu itu gue nanya ke dia, emang dia karakternya seperti itu. Dan ya kalau kita lihat emang Sandy dalam masa ini juga ya, dia adjusting juga live ke Yokohama. Kemarin di ronde terakhir sempat ngobrol sama Aislinn juga, istrinya, bagaimana dia adaptasi terhadap pemain baru, lingkungan baru, terutama kompetisi baru yang sangat kompetitif. Tentunya ya ketika itu ketemu memang dia dapat main terus, dapat game time. Cuman ya entah apa yang terjadi setelah itu, apakah dia ada cedera atau pelatih punya preferensi berbeda sehingga ya akhirnya pemain-pemain lain yang ada di squad itu yang dapat menit bermain lebih dari dia. Dan ini yang juga kita harus lihat. Tapi Sandy kan udah lama main di sisi kanan itu, dia pasti tahu bagaimana kerjasama yang bagus karena dia membentuk. Kalau Rido main di kanan itu, dia juga pernah bilang bahwa gue tuh ngelihat Rido itu pemain yang paling hebat di tim ini, potensinya paling tinggi di tim ini. Dan dia bilang dia punya pengertian yang sangat bagus dengan Rizky ketika bermain di sana. Jadi memang flank kanan itu udah terbentuk ya dengan sendirinya. Bagaimana Rido tampil solid dengan Sandi di sana, dengan Jai di kanan. Beda kalau kita lihat Miss bermain di sana nih. Ketika Miss bermain di sana kan memang masih nyari bentuknya lagi nih, bagaimana dia komunikasi dengan Jai dan bagaimana dia berkomunikasi dengan Kevin. Tapi kalau dia bisa bermain di sisi kanan itu menurut gua akan tetap jadi opsi yang bagus ya. Mungkin tinggal pelapisnya aja siapa, karena kita tahu mungkin Sandy nggak bisa bertahan 90 menit naik up, run up dan down the wings gitu. Mungkin beda dengan Kevin, dan ini yang harus kita perhatikan untuk kedalaman squad di sisi kanan itu tadi. Nah oke, ini dari sekian banyak nama yang udah luar biasa yang udah ada, ini kan ada satu nama yang cukup mencolok nih karena dinilai cocok untuk dipanggil sama Coach Patrick Kluivert, yaitu Beckham Putra. Nah pada saat Persib melawan Bali United yang akhirnya Persib menang ya, itu kan dia dinilai impact-nya luar biasa gitu ke klub. Itu gimana melihat Beckham Putra, Mas Sabto dan juga Kak Firzi? Apakah memang layak dipanggil sama Coach Patrick? Semakin mateng ya, kelihatan ini pemain
menjadi salah satu penentu kemenangan kita di SEA Games juga ya. Dengan gol bagusnya begitu, ketenangan. Dia ini pemain yang punya ketenangan. Di musim kemarin dia main emang hampir 30 kali ya buat Persib, 3 di Championship Series, 1 gol di regular season dan juga 1 di Championship Series. Musim ini impact-nya jauh lebih besar ketika dia bisa mencetak 6 gol dan bisa memberikan 3 assist dalam 20-an pertandingan ya. Itu nunjukin performance dia memang sedang naik. Walaupun ya kita lihat beberapa pemain Persib memang nggak segacor musim lalu, walaupun mereka tetap memimpin klasemen, tapi ya David da Silva, Ciro Alves, pemain-pemain seperti itu impact-nya nggak sebesar di musim lalu gitu. Tapi ternyata Beckham tuh bisa mengisi posisi itu dalam urusan mencetak gol, membantu mencetak gol, dia bisa gitu. Walaupun bukan pemain yang purely offense, tapi dia juga punya kemampuan untuk bisa bermain di tengah dengan cukup baik ya. Walaupun memang tujuannya adalah ke offense dalam permainan dia, tapi dia punya ketenangan untuk mendelay bola, memainkan ritme. Itu kan pemain-pemain kita yang sebetulnya tipe yang disukai sama Sintayong ya. Tipe-tipe pemain yang Witan, Egy, itu kan pemain-pemain yang punya kemampuan untuk dribble, punya kemampuan untuk memperlambat permainan, bisa mengatur ritme. Jadi pemain-pemain seperti itu emang salah satu pilihan untuk tetap ada dalam squad gitu, entah itu menjadi starting 11 ataupun pemain pengganti gitu. Jadi kalau misalnya Patrick Kluivert melihat ada kemajuan signifikan dalam beberapa pekan terakhir Beckham bermain bersama Persib, ya why not? Kenapa dia nggak dipanggil gitu kan? Kita kan selalu punya slot untuk pemain-pemain yang tampil di Liga 1 gitu. Dan beberapa pemain, khususnya Rizky Ridho kan tetap menunjukkan performance yang bagus ya dalam beberapa pertandingan kita bersama timnas. Walaupun sebetulnya di klubnya kan decline ya dari sisi permainan, tapi ketika dia main di timnas tetap bisa tampil dengan level tertinggi gitu. Nah, pemain-pemain yang punya penampilan bagus, ya mungkin Yaakob Sayuri juga salah satu yang punya kemampuan luar biasa yang kayaknya pantas juga untuk kembali dimasukkan ke dalam squad gitu. Yang awal kan karena mereka memang sempat cedera dan tidak dipanggil gitu. Tapi kalau kemarin melihat dia bisa mencetak hat-trick juga kan Yaakob Sayuri. Jadi ada beberapa pemain yang terakhir nggak dipanggil, tapi punya kesempatan untuk masuk ke squad. Kalau saya melihat ya Beckham Putra menjadi salah satu opsi dari Liga 1 yang bisa dimasukkan dalam squad. Dan Marcelino absen juga kan nanti ya, akumulasi kartu. Iya, Marcelino kan ya? Iya, Ragnar sama Martin. Ya. Jadi memang Beckham sekarang 23 tahun ya. Dia kalau kita lihat emang beberapa karakter permainannya tuh mirip dengan Marcelino ya. Bagaimana dia bisa melihat ruang, bagaimana dia visi permainan, capping bolanya, dan ini adalah suatu opsi yang bagus. Tadi Mas Ari udah bilang 6 gol dan 3 assist musim ini, musim tersuburnya Beckham Putra di Liga 1 ya sejak dia pertama tampil tahun 2019. Jadi dengan dia juga menjadi anggota tim U23 yang memenangi medali emas SEA Games setelah 31 tahun, dia udah berkontribusi juga kepada timnas. Sehingga dia itu ya udah terakhir pemanggilannya itu adalah ya level U23 itu ya Agustus 2023 kalau nggak salah dia terakhir dipanggil sama Coach Shin di Piala AFF U23 2023, dan dia bisa jadi opsi yang bagus juga untuk mengisi posisi kreatif itu di belakang penyerang. Dan kalau kita lihat ya pergerakan, kontribusi golnya dan apa yang dia lakukan selama ini bagi Persib, menurut gua dia bisa juga menutupi posisi yang akan ditinggal Lino nanti untuk laga lawan China. Dan begitu juga dengan pulihnya kembali Egy Fikri ya. Egy Fikri dia memberikan beberapa assist bagus dalam beberapa pertandingan terakhir. Tapi Beckham dengan gol luar biasanya ya lawan Bali United, 4 gol dan 1 assist dalam sejak awal Maret. Angka yang luar biasa yang membantu membawa Persib makin dekat ke tangga juara. Menurut gua dia juga bisa jadi opsi yang bagus. Apalagi dengan menurunnya Witan yang masih belum kembali ke permainan terbaiknya, dan dia cedera juga kemarin setelah laga lawan Persebaya. Menurut gue ini bisa jadi pemain yang bisa jadi andalan untuk membongkar pertahanan lawan, karena kita tahu lawan China kemarin kita mendominasi penguasaan, kita mendominasi shot,
tapi kita nggak bisa nyari breakthrough itu. Kita kurang quality yang dibutuhkan untuk membreakdown pertahanan lawan di Qingdao. Tapi ya memang riskan, apakah berani langsung menurunkan pemain debutan lagi dalam kondisi timnas lagi-lagi laga hidup atau mati. Jadi memang dalam kondisi yang lebih ideal, Egy juga kembali dalam permainan terbaiknya. Dia memberikan beberapa assist kelas kepada Alexis Mesidoro dalam pertandingan lawan ada PSS dan lawan Persebaya. Kolektor gol terbanyak pemain lokal ya. Pemain lokal, gol asisnya tinggi sekali. Jadi memang dia bisa jadi opsi juga yang kita butuhkan, mungkin opsi yang lebih berpengalaman dalam membongkar pertahanan lawan yang dimana nanti kita menurut gue sih seri belum cukup, harus menang. Kita harus bisa mencetak lebih banyak gol daripada China. Ya, yang pasti kita berharap pemain-pemain yang cedera ini bisa pulih di laga bulan Juni nanti tepat waktu. Semoga sebelum itu udah pulih dan ikut latihan juga, maksudnya sempat bisa latihan dan bisa main juga ya di lapangan. Oke, terima kasih ya Biasri dan juga Mas Sabto buat Tipnas update-nya hari ini. Nah, buat menurut teman Nalar gimana? Kalau kalian punya opini lainnya boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe YouTube channel Nalar Sport TV. Dan jangan lupa follow Instagram kita buat update-update terbaru di @nalarsporttv. Saya Noella, Mas Sabto Haryo, dan juga Kak Firzi Idris pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!